Serius, apa yang diomongin kadang-kadang nggak tersirat sesungguhnya gitu loh si Rangnick ini. Halo guys, jumpa lagi dengan kita di Game Week ke-25. Walaupun jaraknya lumayan dekat dari 24 ke 25 nih, kita tetap menyajikan yang namanya FTL buat kalian gitu. Sesuai kata Bayu, memang agak susah sih di kondisi yang sekarang, tapi kita mencoba memberikan yang terbaik lah buat para bacoters untuk strategi di Game Week ke-25 nanti. Oke. Tapi by the way, apa kabar Game Week ke-24? Kapten kalian berhasil kah? Kapten gue berhasil, Jarod Bowen ya. Jarod Bowen 22 poin dari kapten kan. Mahrez juga oke lah ya, 10 poin kali 2 20. Cuman yang nyebelin itu ya kapten ini Bayu pas rekaman kita Liverpool belum main ya. Iya. Liverpool belum main, kaptennya masih salah kan yang kemarin dibilang. Cuman gue yang sebel sama ini sih Ezri Konsangoyo. Iya. Itu merah loh. Memberikan gol PR di game ke-25. Iya, udah kegolan 3 kartu merah. Kesel banget. Ini orang. Rasain. Itu yang gue rasain waktu gue punya backin Everton. Double game week minus. Itu gue juga ngerasain. Sekarang Aston Villa juga ngerasain lagi gue. Gila. Double kill banget. Sama MU coy. Sumpah, gue punya Ronaldo loh. Gue masih keep Ronaldo kemarin. 1 poin mainnya bentar banget. Kenapa sih Mi? Kenapa sih Ronaldo mainnya bentar? Gue nggak tahu nih di kubu MU kayak gimana. Tapi kayaknya Rangnick mau mencoba formula baru ya. Namun nggak terlalu berhasil kayaknya. Tapi Pogba lumayan nyetel loh. Sebenarnya nggak formula baru juga sih kalau menurut gue Mi. Strateginya sama, formasinya sama, gaya mainnya sama, cuman pemainnya doang yang digonta-ganti. Ronaldo ganti Cavani gitu doang, sisanya sama semua. Cuman kayaknya mau diistirahatin Ronaldo. Kayaknya sih istirahat sebentar sih, kalau istirahat dia masih itulah. Tapi double game dia tersedia kayak. Iya. Siap main dia belum tahu juga ya, belum tahu juga sih. Iya, belum tahu juga rotasiannya. Iya. Oke. Soalnya si Rangnick ini agak misteri gitu lah orangnya. Oh, misterius. Iya, lebih misterius daripada Ole, gue lihat dia. Serius, apa yang diomongin kadang-kadang nggak tersirat sesungguhnya gitu loh si Rangnick ini. Oh gitu ya? Iya. Lebih misterius dari Ole, asal jangan ngebanding aja udah. Oke. Iya. Ya, jadi untuk kita? di episode kali ini kita akan membahas untuk strategi transfer kita bertiga di game ke-25, dan seperti biasa ada base bacotin yang mungkin bisa menjadi gambaran kalian dalam menentukan strategi transfer. Oke, kita mulai di segmen 1, ada strategi transfer. Dari gua, ini agak PR sebenarnya karena kemarin Konsa kartu merah ya. Dan gua udah melakukan dua transfer, memasukkan Salah, membuang Ronaldo. Orang-orang mungkin bakal masukin Ronaldo karena pilihannya double game week ya. Tapi gua ngeliat MU belum bisa diharapin lah. Kapok gua pakai aset. Belum ada chemistry-nya. Jangan ngomong chemistry. Ntar gua diterakin Bayu lagi. Mi, gua penasaran tapi Mi. Ronaldo lu ganti siapa, Mi? Ronaldo kan lumayan harganya tuh. Gua ganti ke Salah, ngeluarin Gray kalau di tengah. Jadi gua ngebuang Ronaldo sama Gray. Nah, yang lu ganti Ronaldonya siapa? Scarlett apa ya kalau nggak salah? Oh, Scarlett. Yang pemainnya Tottenham. Oh, pemain mati lah ya. Iya, pokoknya cadangan mati udah camat. Nah, gue ngeliat kansnya kansnya Salah di game ke-25 ini harusnya sih bisa bagus ya. Apalagi ngelawan Burnley besok. Kenapa, Mi? Kenapa menurut lu bisa bagus? Karena Salah lah, the one and only loh. Lu tahu kan, dari beberapa game week awal satu-satunya dia ngeblank itu lawan Burnley kan? Iya ya, lawan Burnley. Tapi nggak bisa jadi patokan juga kan harusnya. 2 pertandingan terakhir lawan Burnley dia blank. Blank ya, 2 pertandingan terakhir ya, agak susah ya. Ya. Tapi nggak apa-apa deh. Gue berani bertaruh daripada gue masukin Ronaldo. Dia lebih mending itu, Bay. Daripada dia keep Ronaldo, mendingan berharap kepada Salah yang walaupun ngeblank kemarin-kemarin. Seenggaknya main 90 menit, harapannya gitu kan.
Yoi. Gue punya Ronaldo cuma 1 poin nih, 2 game week loh. Iya, kesel juga gue. Nah, sekarang 1 poin udah gak kaget, udah ngerasain. Udah gue lakuin 2 transfer nih. Gue masukin Salah, kemudian masukin Scarlett, tapi ada PR lagi untuk Konsa ya. Jadi mungkin gue ngelakuin transfer haram lagi. Dan gue punya 3 pemain Arsenal. Jadi gue kemungkinan minus 8. Itu strategi transfer gue. Kemudian gimana lu, Rak? Oke. Tadi gue nanya lu kan nih, Ronaldo gantinya siapa? Karena emang gue juga menggiurkan sekali untuk mentransfer Ronaldo gitu. Karena ya kacau sih MU, mengecewakan banget lah permainannya MU, dan Ronaldo juga sebagai bintang tapi tidak dipasang sebagai pemain inti oleh Rangnick. Jadi gue pengen banget ngeluarin Ronaldo, tapi tadi gue otak-atik, gue bingung juga untuk ngambil striker siapa gitu. Jadi kan gue pengen emang Ronaldo gue masukin dan Ronaldo gue keluarin dan digantikan ke Salah, sama kayak lu Mi. Cuman karena gue tidak menemukan opsi striker, akhirnya gue cari-cari lagi route gue. Karena emang rencananya gue ngambil Salah tuh di game week 26, nggak di 25. Dan gue pengen nge-keep Ronaldo di game week 25 karena berharap dengan double game weeknya. Cuman setelah melihat pertandingan itu kan, wah gue pengen gedet banget kan, kalau misalkan FPL lo tahu banget gedet-gedetnya sama pemain, terus pengen banget ngeluarin kan. Cuman ya setelah gue puter-puter otak, kayaknya gue tetap keep plan sebelumnya gitu. Gue untuk ngambil Salah di game week 26 dan Ronaldo tetap gue keep karena gue menemukan opsi di midfielder. Kan gue masih punya Bernardo Silva yang udah sering banget Bayu kami ngomongin kalau semenjak masuknya KDB itu Bernardo posisinya udah beda gitu, udah nggak se-advance sebelum-sebelumnya gitu. Jadi gue mau ngeluarin Bernardo karena Coutinho lagi hot banget gitu. Dan Aston Villa fixernya bagus kan ke depan, jadi gue pengen ngambil Coutinho dulu mumpung masih bagus ininya ya, formnya lagi bagus, besok lawan Newcastle, terus Watford, Brighton, Southampton, West Ham gitu. Jadi menurut gue lebih bijak untuk keep dulu deh Ronaldo, karena gue juga masih punya Jota yang di game week yang di pertandingan sebelumnya lawan Burnley juga Jota mencetak gol kan. Jadi gue keep dulu untuk ngambil Salah dan ngeluarin Ronaldo, walaupun gue gedek banget sama MU. Tapi ya itu untuk strategi transfer gue ambil Coutinho dulu, gantiin si Bernardo Silva gitu. Oke, kalau gimana, Bay? Kalau gue kemungkinan besar bakal nahan transfer ya, karena gue belajar terlalu gegabah dengan double game week agak bingung juga, apalagi pilihannya untuk double game week ini Brighton ataupun Manchester United gitu. Cuman ya masih gue pertimbangkan, kalau gue mau transfer ini kemungkinan besar malah bukan main MU, gue cukup MU De Gea aja. Gue udah bilang di space juga, gue MU kayaknya De Gea aja dulu. Untuk Brighton gue udah punya Trossard. Tapi satu lagi kemungkinan gue bisa ngincer backnya Luis Dang atau Maupay sekalian, itu masih dalam pertimbangan gue. Jadi gue opsinya untuk game week besok kemungkinan besar gue keep buat jaga-jaga double game week di 26, keep transfer. Terus abis itu kalau misalkan gue analisa dan segala macam dari pertandingan ketemu sebelumnya Watford dan MU saat melawan Brighton, gue pengen lihat dulu worth it nggak kalau gue ngambil Luis Dang ataupun Maupay, karena mereka pemain kan cuma double game week di 25 aja, di 26 enggak gitu. Oke, berarti masih mantau juga lu ya, Bang? Masih mantau, tapi kemungkinan kayaknya gue keep dulu deh. Oke, itu tadi strategi transfer kita bertiga. Sekarang kita lanjut ke segmen kedua, ada Best Bacotin. Di Best Bacotin ini kita memakai formasi 4-4-2. Yoi. Dari kiper itu kita memilih De Gea. Besok double game week ya. Artinya memang ini satu-satunya pemain yang paling bagus di MU sekarang itu De Gea kalau menurut gue. Sama Greenwood, coy. Gila Greenwood. Greenwood lagi cuti panjang. Cuti panjang. Astaga. Nah, De Gea ini bisa menjadi opsi yang bagus lah di lini belakang ya. Artinya memang untuk kiper yang bagus di game week ke-25 ini, apalagi double game week, De Gea bisa menjadi pilihan yang bagus.
Oke, next kita lanjut ke pertahanan. Kalau untuk back kita pakai formasi 4 back ya untuk game week besok. Yang utama yaitu Double Dev City. Seperti yang kita lakukan di game week sebelumnya ya. Iya. Karena Double Dev City kalau misalkan di pertengahan musim menuju akhir itu di tim pribadi gua pun juga ada Double Dev City. Kita ambil Cancelo dan Laporte. Besok kalau Norwich kita tahu sih sebenarnya Norwich bermainnya sekarang udah mulai cukup bagus sih. Di luar dugaan kayaknya, jadi nggak bisa dianggap remeh lagi Norwich. Malah Brentford yang sekarang menurun, Norwich kayak menemukan kepercayaan dirinya lagi. Tapi lawannya City ya sedang on fire, potensi clean sheet sangat besar. Apalagi kita tahu Laporte attacking-nya sekarang cukup berbahaya, udah 4 gol kan, dan Cancelo kita tahu lah asisnya bisa ngegolin juga gitu. Jadi kita ambil Double Dev City besok lawan Norwich walaupun away. Terus ada Alexander-Arnold lawan Burnley. Kita tahu Burnley agak kesulitan untuk menemukan strikernya, pengganti strikernya yaitu Chris Wood. Walaupun kemarin si Weghorst itu mainnya cukup bagus gue lihat, cuman masih nggak se-oportunis si Chris Wood. Apalagi besok ngelawan Liverpool, yang kita tahu pertahanannya masih tergolong papan atas lah untuk Liverpool. Dan Liverpool nggak mau buang-buang poin ketika melawan tim dasar klasemen untuk mengejar. Jadi kegolan udah agak susah dah. Terus habis itu satu lagi kita ngambil pemain double game week juga yaitu Lewis Young. Lewis besok melawan Watford dan Manchester United. Walaupun keduanya away, tapi Brighton mempunyai catatan pertahanan yang cukup baik. Besok away Watford ketika dipegang sama Houghton, gue bilang kan di space bermainnya bertahan, ngandelin counter attack gak seperti waktu dipegang sama Ranieri. Jadi counter attack banget si Dennis sama King aja yang di depan. Biasanya kan ada 3 tuh. Atau tinggal masih cukup cepat. Sekarang enggak, banyak nahan potensi kecil lebih sedang. Dan besok lawan MU juga ketika ketemu tim yang bertahan, MU kemungkinan besar masih kesulitan nih. Dan berarti kita tahu mainnya sangat bertahan ketika lawan tim besar. Clean sheet, apalagi ada attacking trade yang kayaknya musim ini dia belum nyetak gol deh. Tahu gue coba deh nanti kalau salah bisa dikoreksi nanti di komen. Adalah harusnya potensi untuk nyetak gol juga dari Lewis Young. Oke, sangat jelas tadi dari Bayu untuk penjelasan dari lini pertahanan ya. Kemudian kita lanjut ke lini tengah. Gimana, Rak? Oke, di lini tengah kita ada 4 pemain, 2 dari Liverpool, 1 Aston Villa, dan 1 lagi dari tim yang bikin gedek dari MU, 1 lagi. Kok gedek sih? Yang pertama gue bahas MU dulu deh. Bruno Fernandes yang kita pilih. Ini honestly apa ya? Kita pilih hanya berdasarkan jadwal. Ya, dia selalu bermain. Selalu bermain kan, 3 pertandingan terakhir selalu bermain 90 menit. Kemudian fixturnya double game week melawan Brighton dan juga lawan Southampton, yang dimana harusnya di atas kertas tuh ya bisa diatasi gitu oleh MU, tapi ya dengan formnya MU yang sekarang agak kita nggak tahu juga ya, tidak bisa memastikan seperti itu gitu. MU yang sekarang bukan MU yang dulu, bukan Red Devils lagi kalau kata Fahmi, udah jadi apa nih? Udah bukan Devils lagi. Sudah tidak mengerikan ya. Tobat setannya. Setannya lagi tobat. Oke, terus selain Bruno Fernandes ada Coutinho yang tadi gue sedikit bahas di strategi transfer gue. Jadi ya kalau misalkan mau alasannya ya sama lah ya kayak yang tadi gue jelasin, Coutinho lawan Newcastle lagi. Dan 2 pemain terakhir itu ada Mo Salah dan juga Diogo Jota, karena emang Liverpool lawan Burnley. Burnley kan ya semua tahu lah dia ada di posisi 20 dan juga catatan defensifnya juga kurang baik, walaupun memang Mo Salah ini yang tadi juga ada sempat kita singgung melawan Burnley catatannya kurang bagus gitu. Tapi Mo Salah di musim ini baru 1 kali blank kan ya di 1 pertandingan doang, dan Liverpool memang belum pernah ya baik ketemu Burnley. Oh udah ya? Udah yang udah. Itu, Mas. Yang kemarin blank. Nah, yang kemarin blank itu ada Diogo Jota yang mencetak gol gitu. Dan Jota pun formnya bagus banget sih, lagi hot banget gitu. Dan emang dia mungkin besar kan tetap starting 11 ya, walaupun ada Mane, Firmino, Salah ya. Mane belum balik. Jadi kemungkinan besar nggak main. Mane lawan Burnley masih belum balik ya? Mane lawan Burnley ya?
Gue kira Iya, lawan lawan Leicester. Burnley. Iya, lawan Burnley. Iya, Nah. bisa main lah, bisa main. Tapi kayak Jota Masih. di start. Kemungkinan karena Jota kan formnya lagi bagus dan Mane juga Iya. mungkin apakah akan diberikan reward istirahat gitu oleh si Klopp gitu kan. Karena dia Iya. juga joinnya telat gitu. Jadi Liverpool lini serangnya kita percayain sama si Salah dan juga Jota gitu. Penyerang nih, lanjut nih. Oke. Dari striker kita memilih 2 striker ya, ada DCL sama Maupay. Nah, DCL ini agak berbanding terbalik juga dengan dengan penampilannya di musim kemarin ya. Baru mencetak 3 gol. Tapi gue ngeliat kondisi Everton sekarang itu harus menang, cuk. Harus menang dia. Iya, harus menang. Udah Kayaknya kemarin dia udah juga pelatih baru, harusnya lebih segar. Pemain baru juga udah mulai berdatangan. Harusnya di next game week ini, di game week ke-25 lawannya Lampard Leeds harus mulai berani harus sih. menang. Lampard juga Iya. harus mulai berani Iya. nih. Udah mulai berani masukin pemain-pemain yang diborong kemarin. Dari kemarin kan dia nggak berani tuh. Nggak tahu Iya, mungkin benar. itu ya biar Senang. kompak dulu terus juga dikuatin lagi fisiknya, mentalnya. Karena kan pemain-pemain yang dibeli kan pemain yang jarang main kan. Kemarin bentar cuma Dele Alli doang. Van de Beek harapannya bisa di starting. DCL juga kemarin ada di bench tapi nggak berani di Iya. starting, kayaknya memang disimpan karena masih ada bau-bau ada cedera sedikit lah. Harusnya besok di start ketika lawan Leeds gitu. Jadi harapannya Lampard punya gebrakan baru dan wajib menang gitu. Dan Oke, DCL harusnya bisa poin. Iya. Terlalu hati-hati ya Lampard ya kemarin. Iya, terlalu Di hati-hati. Chelsea juga kayak begitu kayaknya. Oh, di Chelsea dia terlalu hati-hatinya di musim kedua. Musim kedua ya. Iya. Iya. Kadang terlalu berhati-hati itu dipecat berujung dia. pemecatan. Pemecatan. Makanya jangan hati-hati, tabrak aja. Oke. Kali nyemplung. Kemudian ada Maupay sudah mencetak 7 gol dan memang Maupay sendiri ini salah satu ujung tombak dari Brighton ya. Dan besok juga double Lawan game MU. ya lawan MU dan Watford. Salah satu andalan dari Brighton buat counter attack juga ada Maupay ya. Jadi Maupay bisa menjadi pilihan yang bagus juga di double game week ini. Mengingat pilihan striker itu nyaris gak ada. Sekarang kurang Dikit banget banget loh striker yang ini nyetel. Antonio udah nggak kelihatan entah kemana. Masa gua aja ngandelinnya Dennis, Iya, Ronaldo iya. diandelin. Iya. Harry Kane aja nggak perform gitu kan kemarin walaupun Spurs menang Di lumayan FA banyak kemarin. gol. Iya, kemarin di FA nyetak gol ya, di Premier League. FA nyetak gol. Kaptennya siapa nih? Kapten ya menurut gue sih Voting aja, kita voting aja biar nggak pusing. voting ya. Gua Bruno Fernandes sih. Kalau gua Gimana salah. double game Bruno week juga Fernandes. soalnya. Oh, berarti Kami salah. Lu, Mi. Salah. Salah. Lu salah. Beda-beda dong kita. Beda dong. Voting ya satu-satu ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah karena bingung. Tadi lu Mi, siapa Mi? Salah. Salah. Gua Bruno. Si Raka Bruno. Gua pengen ngekaptenin TA. Maupay. Ya. Oh, gue kira TA. Maupay. TA ya. TA. Oke. Bingung dah. Itu tadi kita udah jelaskan untuk best bacotin dan kaptennya. Semoga apa yang kita jelaskan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menentukan strategi transfer kalian. Yoi. Oke? Untuk episode kali ini cukup. Semoga poin kita di game week ke-25 memuaskan. Dan sampai jumpa. Dadah.